Allah tidak gaib. Halaman 8 penjelasan ya. Penjelasan zat Allah bisa dilihat, bisa. Seandainya tidak bisa dilihat, tidak akan ada pelajaran tauhid. Tapi yang bisa itu bukan manusianya. Manusia bisa melihat Allah, bukan manusianya yang bisa, melainkan zat Allah sendiri yang bisa memperlihatkan. Semua manusia tidak akan bisa melihat Allah, kecuali Allah sendiri yang bisa memperlihatkan. Itu adalah sesuai dengan ayat di atas. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Makanya kalau orang mata hatinya, makanya kalau orang yang mata hatinya sudah bisa melihat zat Allah itu benar. Benarnya, kenapa? Sebab Allah sendiri yang memperlihatkan. Semua itu kalau enggak Allah yang memperlihatkan, tidak akan bisa melihat. Kita melihat dinding, Allah yang memperlihatkan. Kita melihat Allah, Allah yang memperlihatkan. Itu adalah benar, tapi manusianya tidak bisa melihat, lalu ditolong oleh Allah akhirnya bisa melihat. Tapi caranya lewat ilmu tauhid. Jangan tinggalkan ngaji ilmu tauhid. Hukumnya fardu ain. Apa Pak fardu ain? Fardu ain adalah yang apabila melaksanakan mendapat pahala dan dilaksanakan dengan sendiri, apabila ditinggalkan berdosa secara pribadi. Fardu ain orangnya harus melaksanakan sendiri-sendiri, gak boleh tetep. Contohnya sembahyang 5 waktu, tolabul ilmi, melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan, dilaksanakan sendiri, namanya fardu ain. Ini banyak orang Sunda, makanya saya kasih dengan penjelasan bahasa Indonesia. Banyak orang-orang di luar Indonesia memang. Banyak orang-orang yang gak bisa berbahasa Jawa. Saya tolong 75% dalam pelajaran Allah tidak gaib dan tauhid, sekitarnya 75%. Selebihnya 25% adalah bahasa Jawa. Insya Allah orang-orang bisa mengerti. Berikutnya, jangan mencari tahu kepada orang yang tidak tahu. Jangan nggak boleh bertanya kepada orang yang tidak tahu. Kalau tanya tentang Allah di mana? Tanyalah kepada orang yang bidangnya tauhid, hukama. Jangan tanya kepada orang yang bukan bidangnya, alias ulama. Kalau hukama itu artinya tahu Allah. Kalau ulama belum tahu. Cuma ceramahnya pinter, khutbahnya pinter, waliman pinter.
saking pintere sampai balik barang sak brek diangkat jenenge berkat. Sebab jadinya nanti menghalang-halangi bertauhid kepada Allah. Tanya Allah, tanyanya kepada orang yang ahli tauhid. Jangan bertanya kepada orang yang nggak kenal tauhid. Kenapa, Pak? Karena mereka nggak punya Allah. Bagaimana bisa menceritakan wong dia nggak punya kok? Orang bisa menceritakan tentang Allah itu karena punya. Oh ya, Allah itu gini, Allah itu lembut, Allah itu latifun tak lembut sih. Saking lembutnya tidak ada yang menyamainya. Allah itu kalau kena air tidak bisa basah, bisa menceritakan karena sudah punya Allah, punya Tuhan. Ini banyak orang yang belum punya Tuhan, terutama ranking 1 itu umat Islam. Kenapa, Pak? Umat lainnya sudah tahu kepada Tuhannya, tinggal umat Islam yang banyak yang belum tahu. Akhirnya ngaji tauhid supaya tahu Allah itu siapa, Allah itu kayak apa, Allah di mana, Allah jumlahnya berapa, dipelajari di dalam pelajaran tauhid pada ahlinya. Ku anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Tanyalah kepada ahlinya, jangan bertanya kepada yang bukan ahlinya. Kalau tanya tentang hitung-hitungan, ya tanya kepada guru matematika. Kalau ingin sawahnya, usahanya, panennya banyak, ya belajar ilmu pertanian. Kalau ingin masakannya enak, ya tanyalah kepada orang yang ahli masak. Ahlinya wong ahline ditakoi. Tentang Allah tanyanya kepada hukama. Siapa hukama itu? Orang yang bidang tauhid. Kalau ulama tidak bidang tauhid tapi bidang syariat. Nah biasanya kalau orang itu syariat saja yang dipelajari, itu pertanda belum punya Tuhan. Belum punya. Kalau ingin punya, syaratnya harus masuk kepada tauhid. Kalau lembaga kita Jamaah Tauhid Indonesia. Untuk jamaah yang baru yang belum menjadi jamaah kami, supaya setor KTP ya, nanti saya masukkan kepada grup Jamaah Tauhid Indonesia supaya tercantum dalam buku induk. CTI itu induk. Besok yang ikut ujian makrifat, yang khataman, yang ada di dalam grup, di dalam buku induk dan ber-KTP untuk aturan 2024. Ini memperkenalkan diri kepada para jamaah yang baru belum tahu bagaimana sih caranya. Yaitu tadi saya bacakan supaya tahu kepada Allah. Tidak bisa menyelesaikan masalah kalau tanya kepada orang yang tidak tahu Allah. Tidak bisa menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Yang menambah masalah itu orang syariat.
Kalau hakikat enggak menyelesaikan masalah. Buktinya kalau orang tidak tahu Allah di dunia, ngaji tauhid, ngaji di YouTube 6 bulan. 6 bulan termasuk besok tahun 2024 ini bulan 6. Itu 6 bulan baru mengerti kepada Allah. Syaratnya ngaji tauhid bagi yang khusus YouTube yaitu 250 video. Kalau jenengan ngaji langsung di manual sini, ya ngajinya harus halaman terakhir, halaman 27 untuk pelajaran tauhid. Sebab di dunia banyak orang pinter tapi belum tentu mengerti. Kalau pinter bahas masalah otak, kalau ngerti bahas masalah hati atau rohani. Orang punya otak belum tentu punya akal, karena akal itu bisa dibentuk melalui mu'taqad sekad. Jadi ada otak, seandainya tidak ada mu'taqad sekad berarti tidak ada akal. Kalau ada otak lalu otaknya diisi ngajikan mu'taqad sekad, maka itu calon punya akal. Calon, setiap calon belum tentu jadi. Masa presiden telu dadi kabeh, ya gak mungkin lah. Sampean ngaji tauhid ini calon punya akal. Sekarang Pak belum. Orang punya akal syaratnya satu, tahu kepada Tuhannya. Supaya tahu, itu mu'taqad sekad. Yang diandalkan cuma nafsunya, bukan akalnya. Yang tidak tahu Allah itu, yang diandalkan cuma nafsunya, bukan akalnya. Ngaji tauhid itu ngaji akal, bukan ngaji nafsu. Ngaji akal. Makanya tandanya orang punya akal itu makrifat atau tahu kepada Tuhannya. Kalau tidak tahu berarti tidak berakal. Kalau tahu baru berakal. Nah, tidak berakal itu sebangsa apa? Ya bangsanya hayawan. Seperti halnya badak, punya otak, nggak punya akal. Makanya badak nggak usah ngaji tauhid. Ada anjing punya otak, nggak punya akal, makanya nggak tumun. Ono asu ngaji tauhid. Kucing punya otak, nggak punya akal, makanya kucing di sini nggak boleh ngaji tauhid. Karena targetnya cuma ya mencari makan. Nomor 2 tidur, nomor 3 berak, tugasnya hayawan. Nah, kalau sampean tiap hari makan minum tidur nesing, makan minum tidur berak kencing, sama dengan punya otak nggak punya akal. Kalau memang satu tidak tahu kepada Tuhannya. Makanya setiap manusia harus punya percaya diri, tidak ikut-ikutan kepada orang lain yang mengandalkan nafsunya. Al-Hikam halaman 204 menjelaskan yang berbunyi atau bunyinya wa khafiya anil ibsari li'azmi nurihi. Artinya pada halaman 9,
Dan samarnya pandangan manusia kepada Allah itu dikarenakan saking besarnya zatnya Allah. Sehingga saking besarnya zatnya Allah tidak kelihatan, tidak tahu kepada Tuhannya. Oleh karena itu kebanyakan atau mayoritas agama pemeluknya yang tidak tahu Tuhannya itu rata-rata dari umat Islam. Karena umat Hindu sudah jumpa kepada Tuhannya. Orang Buddha sudah jumpa kepada Tuhannya. Orang Kristen sudah jumpa kepada Tuhannya. Tinggal Islam yang ketinggalan zaman. Ayo konangan kabeh. Zamannya Berban yo gak ngene. Zaman Berban keterangan Allah tidak gaib enggak ada. Dan juga bila mana Berban masih ada ya belum tentu ngajar tauhid diseduri. Karena jalannya lain, ibarat orang sekak mlakune gak padha, ana sing seter, ana sing kuda, mosok padha mlakune. Gak padha, ana sing raja, ana sing concom. Ya sampean biasa balak-balik leb-leb ae. Concom mlakune mek ngono tok. Itu adalah kurang politik, sing politik iku seter. Ya termasuk ya kalau ya apa jenenge permainan seperti itu. Ya, termasuk kuda, raja itu politik. Concom gak politik belas. Itu adalah saking besarnya zatnya Allah sehingga rata-rata manusia tidak kelihatan kepada zat Allah. Alasannya saking besarnya, saking agungnya, saking luasnya. Lah, orang yang demikian ini apabila ingin tahu, kelihatan dan jumpa kepada Allah di dunia ini, alatnya satu, mu'taqad seket. Itu adalah bagi mukallaf. Mukallaf itu siapa? Adalah orang yang cukup umur, usianya sudah terakhir dari usia balik, yaitu 16 tahun awal-awal terakhirnya, dan juga tidak gila, maka difarduainkan untuk ngaji tauhid, ngaji mu'taqad seket pada ahlinya. Jangan ngaji kepada yang bukan ahlinya. Tauhid ada dua, ada tauhid umum, ada tauhid khusus. Kalau tauhid umum, selama bertauhid tidak jumpa dengan Allah, karena hanya sebatas sifat, tidak sampai kepada zat. Karena setiap sifat atau sifat wajib 20 itu ada yang punya. Yang punya siapa? Adalah zat. Oleh karena itu pemberitahuan kepada khalayak ramai, jamaah tauhid, jamaah YouTube, jamaah internet. Satu, Allah bisa dijumpai di dunia ini. Nomor satu. Yang kedua, Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi jangan lupa, yang memimpin adalah mata hati. Tapi syaratnya hatinya harus makrifat. Yang ketiga, orang yang mengetahui kepada zat Allah itu taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Sementara itu aja. Kalau enggak taat kepada apa yang diperintah oleh Allah, tidak akan tahu kepada Allah. Demikian berakhir untuk Allah tidak gaib, berakhir pada halaman 9.